الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه المختار من كلام الأخيار عامر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عامر بن عبد الله ويعرف بابن عبد قيس أبو عبد الله، ويقال أبو عمرو التميمي العنبري البصري، القدوة الولي الزاهد. قال العجلي كان ثقة من عباد التابعين، توفي زمن معاوية، وقيل قبره ببيت المقدس. قيل إن الجنة لتدرك بدون ما تصنع، وإن النار لتتقى بدون ما تصنع. فقال والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله تعالى، وإن دخلت النار فبعد جهدي. فلما احتضر بكى، فقيل له أتجزأ من الموت وتبكي؟ فقال وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكن أبكي على ظمأ الحواجر وقيام ليل الشتاء. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, menyambung kajian daripada kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, karya kumpulan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Beliau menyebutkan daripada hal atau biografi perjalanan hidup, keadaan salah satu dari seorang tabi'in, waliyun min awliyaillah. Disifatkan beliau ini termasuk daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Amir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Amir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata bahwasanya surga itu bisa didapatkan biduni ma tasna, walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Dan api neraka bisa dijauhi tanpa kita melakukan apa-apa. Orang yang tidak mengerti atau susah mencerna kalamul aulia, perkataannya seorang wali daripada wali Allah, itu kadang cepat untuk mengingkari atau mengkritiki apa yang mereka katakan. Orang-orang yang susah atau tidak Allah beri taufik untuk gampang mencerna kalamul aulia, kalamul ulama, perkataan orang-orang baik, perkataan orang-orang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu kadang banyak di antara mereka cepat mengkritiki, bahkan menyalahi mereka para wali. Misalkan orang yang tidak bisa mencerna kalam Al-Imam Amir bin Abdullah. Kata Imam Amir, surga itu bisa kita dapatkan tanpa kita melakukan apa-apa. Artinya tanpa ibadah. Surga bisa kita dapatkan tanpa ibadah.
kita bisa diselamatkan dari neraka tanpa ibadah. Orang yang dengar ini, ini ngawur ini bid'ah, ini sesat. Padahal kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, kita telusuri apa yang sudah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka sumbernya ada dari hadis Nabi. Sumbernya ada dari hadis Nabi. Jadi perkataan para aulia, walaupun kita susah untuk memahaminya, tidak tahu kita misalkan ada tidak sumbernya ini dari hadis Nabi, yakinilah selagi mereka wali, selagi mereka orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apa yang mereka ucapkan ada sumbernya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti, walaupun kita tidak tahu. Jadi jangan kita nilai mereka dengan pengetahuan kita. Jangan kita nilai mereka dengan pengetahuan kita, dengan wawasan kita, karena wawasan kita sangat sempit untuk menilai daripada pengetahuan yang Allah bukakan untuk para kekasihnya daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang yang udah suudzon, langsung ini Amir bin Abdullah sesat, zindik. Badai surga pacak didapat tanpa kita beramal. Badai neraka pacak kita jauhi tanpa kita beramal. Terus buat apa kita beramal? Padahal sumber dari ucapan beliau ada dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi berkata kepada sahabat, kata Nabi, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Kata Nabi, tidak ada dari kalian yang masuk surga karena amal ibadahnya. Nah, kata Nabi pakai kalimat atau pakai huruf lan, yang mana lan itu artinya linafil istiqbal. Kalau di ilmu Arabiyah atau di ilmu Nahwu, arti lan itu untuk menafikan saat ini, besok, sampai kapanpun. Artinya tidak ada orang yang akan masuk surga karena amal ibadahnya. Sahabat nerimalah kalau sahabat. Akhirnya sahabat nanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Kata sahabat, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apakah engkau juga begitu? Masuk surga tanpa amal, bukan karena amal ibadahmu? Karena mereka tahu Nabi adalah orang yang paling giat beribadah, paling bertakwa kepada Allah, paling takut sama Allah. Qala wala ana. Kata Nabi, aku pun begitu. Tidak masuk surga karena amal ibadah. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Kata Nabi, aku pun masuk surga bukan karena amal ibadahku, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk surga insyaAllah bukan karena amal ibadah, karena betul murni rahmat dari Allah, fadlun minallah. Nabi saja mengatakan, aku pun tidak masuk surga melainkan melalui rahmat Allah. Ini kalau kita sandingkan mirip perkataan daripada tabi'in waliyun min awliyaillah Amir bin Abdullah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Semua masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya umpama misalkan ada orang yang tidak pernah ibadah sama sekali, tidak pernah ibadah, semua maksiat dia lakukan, datang kelak di hari kiamat, kata Allah masuk surga. Tidak mustahil untuk Allah. Tidak mustahil. Tidak mustahil untuk Allah memasukkan orang yang tidak pernah beribadah sama sekali ke dalam surganya, selagi dia mukmin. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kecuali al-isyraku billah,
kecuali menduakan, tidak menesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, apa yang Nabi sampaikan? Kata Nabi, taati aku, ikut aku, kata Nabi, maka kalian akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau kalian tidak taat, tidak mengamalkan apa yang aku perintahkan, urusan kalian sama Allah. Nabi tidak pastikan kalian masuk neraka, tidak. Urusan kalian sama Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah ingin, Allah akan mengazabnya. Kalau Allah ingin, Allah akan memaafkannya dan memasukkannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mustahil orang yang tidak pernah beribadah Allah masukkan ke surganya Allah birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pengertian seperti ini tidak menjadikan para ulama, para aslafun as-salihun untuk malas-malasan dalam beribadah. Al-Imam Amir ketika beliau habis mengatakan perkataan seperti itu, kata beliau, wallahi la ajtahidan, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh giat dalam beribadah. Kalau aku selamat fa bi rahmatillah, selamat dari neraka, masuk surga, maka itu karena rahmat Allah. Wa in dakhaltun nar, kalaupun aku sudah giat beribadah masuk neraka, fa ba'da juhdi, maka aku masuk neraka setelah usaha upaya yang aku lakukan. Yang penting aku berusaha untuk jauh dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak nuntut dari ibadahnya surga Allah. Nah, ini kita samakan dengan perkataan Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu beliau di salah satu munajat yang mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ma'abadtuka tama'an li jannatik wala khaufan linari. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku pengen surgamu. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut dari api nerakamu. Wa inna ma'abadtuka li'annaka ahlan lidalik. Tapi aku menyembahmu ya Allah karena kau memang Tuhan yang pantas untuk disembah. Kau pantas untuk aku sujud kepadamu. Kau Tuhan zat yang maha pantas untuk aku meminta kepadamu. Apa yang aku lakukan bukan karena pengen surga, bukan takut neraka, tapi memang kau zat yang pantas untuk disembah. Nah, ini pandangan para ulama, para aulia. Ketika mereka beribadah, karena mereka yakin zat yang mereka sembah memang pantas untuk disembah, patut untuk disyukuri karena nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, jadi tidak nuntut surga dan tidak nuntut jauh dari neraka. Falamma ihtadar, ketika beliau Amir bin Abdullah ihtadar itu mendekati wafatnya, baka, menangis. Lagi sakaratul maut, menangis. Yang hadir ngomong, atajza'u minal maut wa tabki? Apakah kau takut dari kematian sehingga kau menangis? Wahai Amir bin Abdullah, ahli ibadah, terkenal, orang yang sangat zuhud, terkenal wali daripada wali Allah. Qal wallahi ma abki jaza'an minal maut. Kata Amir, demi Allah aku tidak menangis karena takut dari kematian. Wala hirsan ala dunyaku, aku juga tidak menangis karena aku sedih meninggalkan dunia kalian. Jadi aku nangis ini bukan karena takut mati, bukan karena sedih meninggalkan kehidupan di dunia ini. Walakin abki, akan tetapi aku menangis ala dhama'il hawajir, menangisi ibadah-ibadah yang sering aku lakukan di dalam kehidupan dunia. Puasa di waktu siang yang sangat panas, aku nangis, tidak bisa lagi melakukan itu. Tidak bisa lagi melakukan puasa di siang hari yang sangat panas. Wa qiyami lailis syita, dan aku menangis karena tidak bisa bangun di waktu yang lagi sangat dingin. Di malam, waktu itu musim dingin, paling susah untuk bangun,
Di situ yang menjadikan Amir bin Abdullah nangis ketika mau meninggal. Sudah. Karena ketika udah pindah dari darud dunya ila daril barzakh, selesai. Walaupun mereka masih beribadah, karena diriwayatkan para aulia, para anbiya itu di kuburannya masih beribadah. Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan ketika Isra Mi'raj melewati kuburan Nabi Musa, Musa lagi sholat. Musa lagi sholat. Artinya di alam kubur, alam barzakh mereka beribadah. Tapi ibadahnya bukan takallufan, bukan karena itu kewajiban atau beban dari Allah, tidak. Ibadahnya karena tasyawuqan, karena memang mereka asyik dengan ibadah, akhirnya mereka terus beribadah. Tapi neken hawa nafsu, dah kati lagi sudah. Selesai. Peperangan dengan hawa nafsu ketika meninggal dunia selesai. Nah itu yang beliau tangisi. Beliau menangisi karena tidak bisa neken hawa nafsu lagi ketika puasa di musim yang sangat panas. Dan beliau menangisi ketika tidak bisa menekan hawa nafsunya lagi untuk bangun di waktu yang sangat dingin. Bangun malam di musim dingin. Itu yang beliau tangisi. Nah, jadi orang yang mengatakan perkataan tadi yang awal kita bahas, bahwasanya surga bisa didapati tanpa beribadah, semua karena rahmat Allah, ibadahnya begitu. Bahkan diriwayatkan, wa kana idza shalla jalasa wa qad intafakhat saqahu min tulil qiyam. Beliau ini kalau bangun malam saking lamanya berdiri, kakinya sampai bengkak. Kalau bangun malam saking lamanya berdiri, kakinya sampai bengkak. Sampai bengkak. Sampai beliau kalau udah kuat lagi akhirnya duduk. Udah sanggup, tidak bisa lagi untuk berdiri. Fayaqul ya nafs bihadza umirti walihada khuliqti, wahai nafsuku, dengan ibadah inilah kau diperintahkan oleh Allah. Untuk ibadah inilah kau diciptakan oleh Allah. Yushiku an yadhhabal ana. Sudah, insyaallah tidak lama lagi. Istilahnya waktu istirahat sudah nanti, maksudnya ketika meninggal istirahat. Sekarang waktu untuk beribadah. Wa kana yaqul li nafsihi qumi ya ma'wa. Pokoknya tiap malam beliau selalu memarahi hawa nafsunya untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang wali min awliyaillah dari zaman tabi'in, Amir bin Abdullah. Diriwayatkan suatu hari beliau melewati kafilah, rombongan. Rombongan ini tidak bisa jalan. Ada yang menghalanginya di depan. Ternyata apa yang menghalanginya? Habasahum al-asad baina aidihim. Yang menghalangi mereka adalah binatang buas, singa atau macan yang menghalangi kafilah ini. Tidak bisa lewat. Amir bin Abdullah lewat, turun dari kendaraannya. Qalu nakhafu alaik, awas, hati-hati wahai guru. Hati-hati ustaz. Macan depan ni. Apa kata Amir? Innama huwa kalbun min kilabillah. Walaupun dia macan, binatang buas, tetap dia ciptaan dari ciptaan Allah. Dan takut. Maju beliau. Ketika beliau maju, akhadha bi udhunai al-asad. Kuping macan itu mulai ditarik. Dijewer, digeret sampai ke pinggir jalan. Sehingga orang-orang bisa lewat. Tadi. Dan kalau antum ingat di kitab Mukhtar ini saja berapa kali Abuya Muhammad Al-Maliki rahimahullah meriwayatkan kepada kita bagaimana cerita para wali dengan binatang buas. Ada yang pernah dikurung, ketika Abu Muslim Al-Khawlani ketika dikurung sama Raja Romawi mau dibunuh, dimasukkan binatang buas. Binatang buas tadi masuk. Habis binatang buas tadi masuk, nah cak kucing depan dia. Habis itu pas dikeluarkan, dibebaskan, apa kata Abu Muslim? Tadi yang aku pikirkan, apa hukumnya air liur binatang buas macan ini? Najis apa tidak? Bukan mikir ke wasiat, bukan. Najis apa tidak? Artinya tidak takut sama sekali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya para kasih Allah,
tak punya rasa takut selain takut kepada Allah. Man khafallah khafahu kullu syai'. Kalau betul memang kita bisa menerapkan takut kepada Allah, maka semua akan takut kepada kita. Makhluk Allah akan takut kepada kita kalau kita bisa menerapkan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, Amir bin Abdullah macam tadi dijewer, kupingnya ditarik, dipinggirkan. Setelah dipinggirkan, kafilah jadi bisa lewat. Ini kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul, beliau mengatakan, termasuk daripada munajat beliau atau nasihat beliau, kalam beliau, ahbabtullah ta'ala hubban sahhala alayya kulla musibah wa raddani bi kulli qadiyah fama ubali ma'a hubbi iyah ma asbahtu alaihi wa ma amsain. Kata beliau, aku cinta kepada Allah, mencintai Allah, yang mana cintaku kepada Allah menggampangkan, mengecilkan semua musibah yang Allah berikan kepada aku. Cinta sama Allah. Sebab ada penyair mengatakan, wa khaffafa anni ma ulaqi minal adha ilmi bi annaka antal mubtali. Ya Allah, yang membuat aku bisa menerima semua cobaan, semua musibah, semua bala, itu karena aku yakin, aku tahu bala dan musibah ini darimu ya Allah. Kita dapat musibah, itu tak boleh minta musibah, tak boleh minta musibah. Sallallahu al-afiyah. Kata Nabi Muhammad, selalulah minta afiat sama Allah. Tapi misalkan datang musibah, datang bala, musibah itu kata Nabi, kita jalan terkena duri, itu termasuk musibah. Jalan terpleset, itu musibah. Yang paling kecil istilahnya. Kita kena musibah, bagaimana cara biar kita bisa menerima ini musibah? Kita harus yakin ini musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin ini musibah dari Allah, maka akan gampang, enteng musibah itu kita lewatkan. Karena kita tahu Allah tidak mungkin nurunkan musibah ini iseng, na'udzubillah, tidak mungkin. Allah tidak mungkin nurunkan musibah ini misalkan kesel sama kita, tidak mungkin. Allah tidak mungkin nurunkan musibah ini karena ingin buat kita madarat. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kita susah, Allah tidak butuh kita terkena musibah. Berarti Allah turunkan musibah ini pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah itu? Ini pandangan para aulia ketika mendapatkan musibah. Dan beliau mengatakan, aku mencintai Allah sehingga ketika aku mendapatkan musibah, aku bisa menerima gampang itu musibah. Aku bisa menerima semua qada dan qadar, keputusan yang sudah ditetapkan sama Allah. Karena cinta sama Allah. Dan orang yang cinta sama Allah akan balik dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat cintanya Allah, dah, itulah nikmat kehidupan. Itulah yang dicari sama para ulama, para aulia, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ubali ma'a hubbi iya ma asbahtu alaihi wa ma amsain. Maka aku tidak peduli, kata beliau, dengan aku sudah mendapatkan cinta dari Allah. Karena tidak mungkin orang mencintai Allah kecuali Allah cinta dulu kepadanya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ketika Allah mensifati daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Quran, hati-hati untuk orang yang murtad. Allah udah prediksi, udah Allah kasih tanda-tanda bakal ada yang murtad. Kata Allah, hati-hati untuk orang yang murtad setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya ketika kalian murtad, akan datang kepada kalian pasukan, yang mana pasukan ini diridhoi sama Allah, dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan, di sini ada takdim takhir. Ada kalimat yang dimajukan, ada kalimat yang dimundurkan. Asli urutannya mereka cinta kepada Allah
dan Allah cinta kepada mereka. Ulama lain mengatakan tidak. Itu kalimat sesudahnya udah benar. Allah cinta kepada mereka sehingga mereka cinta kepada Allah. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, itu petanda berarti Allah sudah cinta duluan kepada kita. Kita cinta sama Allah, artinya Allah sudah cinta sama kita. Karena kalau Allah tidak cinta kepada kita, tidak bakal diizinkan, diberi taufik kita untuk cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah kunci untuk nikmat hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Amir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal di zaman khilafah Muawiyah, artinya berarti kurang lebih dari tahun 50-an sampai 60 Hijriah, dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Termasuk tabi'in yang dikuburkan di Baitul Maqdis di Syam, Palestina, adalah Amir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari orang-orang baik yang kita sebutkan dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan, bisa meniru jejak para aslafuna as-salihun fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.